Kembali lagi bersama Apple Reclaim. Oke, kali ini saya mau bahas indikator super trend ya. Super trend ini sudah tidak asing lagi untuk para trader ya. Mungkin ada beberapa yang pakai, ada beberapa yang nggak pakai ya. Mungkin kalau udah sebagian udah profesional atau udah mulai pakai tapi merasa tidak akurat atau tidak cocok di situ ya, karena bisa aja yang support trend ini mereka pelajari belum tamat ya, jadi masih banyak harus dipelajari ya. Intinya setiap indikator, setiap orang belajar pasti berbeda-beda hasilnya ya. Seberapa dia bisa dapat fungsinya ya, mungkin kita pelajari, sama-sama pelajari ya. Ibarat kita belajar bahasa Indonesia ya, mungkin ada 10 murid ya. Nah, disitulah pasti ada nilainya berbeda-beda. Nah, ada yang nilai 8 lah, 7 lah, 5 lah, 3 lah, ada 10, 9 ya. Kayak kita sekolah, ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas, itulah. Ibaratnya begitu ya. Ini saya akan bagi support trend ini versi Apple Reclaim. Oke. Mungkin dari kalian tidak akan tahu bahwa support trend ini ada support dan resistannya. Nggak akan tahu ya. Mungkin beberapa bilang tahu tapi berdasarkan candle ya. Tidak, saya tidak bahas candle ya, saya bahas ya support trend ya. Support trend ini dia ada support dan resistance. Oke. Terus tahu nggak kenapa bisa ada muncul sinyal buy sama sell? Dari mana bisa muncul sinyalnya ya kan? Mungkin ada yang perhatikan, oh ternyata dari sini. Mungkin ada sebagian tidak perhatikan dari mana ya. Oke, saya akan bagikan ya caranya melihatnya gimana. Oke, di sini sell ya, sell ini merah, terus ada line merah ini, itu anggap saja itu resisten. Oke, yang hijau ini adalah support. Oke, nah disitulah muncul sinyal sell dan buy ya. Saya kasih tahu, perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini ada line hijau. Oke, di sini, di sini. Oke, karena dia udah keluar dari line ini, disitulah muncul sellnya di sini. Oke, lihat sendiri. Perhatikan baik-baik ya. Situ makanya dia turun, dia munculnya sell. Oke. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ini ada kelemahan juga, bukan nggak ada, pasti ada. Nanti saya akan jelaskan kelemahannya ya. Oke, sebab dengan buy juga sama ya. Buy-nya di sini, terus dia naik, dia muncul buy-nya di bawah sini ya. Bisa lihat ya, di sini buy ya. Candle ini yang buat dia buy sini ya. Terus kalau saya kita buy, SN-nya pasti terlalu panjang di sini ya. Nah, kayak gini. Jadi ini tidak disarankan. Kalau ekornya panjang itu jangan entry ya. Itu ingat, jangan entry. Jangan hanya taunya cari cuan udah sinyal buy gitu, tidak ya. Jangan dia ini strateginya sangat bagus ya, jangan kayak gini udah lancar gitu ya, tidak ya. Ini kan udah closing ya, udah closing sama udah jalan itu beda. Oke. Nanti saya akan bahasnya jalannya gimana. Oke. Dan satu lagi kelemahannya begini. Oke. Dia ada ekornya di sini, betul ya. Berarti kalau dia udah ada ekor sini, mungkin dia udah di sini udah tanda sell di sini, ya kan? Padahal dia hilang, tautannya dia puber ke atas. Nah, disitulah zona-zona yang tidak tepat untuk kita entry. Jadi psikologinya sudah mulai terlihat di sini. Kita akan, wah
kita ambil set out dia naik lagi ya di situ, jadi akan terganggu sistem yang kita main. Kalau udah lost pasti udah mulai terganggu, wah kenapa bisa ya gini ya. Ya, jangan gara-gara satu kali lost nanti pemakainya udah ini nggak terlalu bagus lah ya. Padahal yang dipelajari belum sepenuhnya tamat sekolah ya. Padahal masih percobaan ya. Percobaan itu ada step by stepnya. Oke? Nah, kayak gini saya akan jelaskan ya. Memang ini udah closing ya, kelihatannya bahasnya gampang kali ya. Tapi kalau kalian pandai melihat dia break, terus dan pandai melihat dia harga sudah dekat resisten, disitulah dia break atau tidak ya. Kalau dia udah dekat resisten, tahu-tahu dia nggak break, disitulah saat kita ambil sell. Karena kita udah tahu situ sudah resisten, nah kita ambil sell. Bukannya dia udah resisten, dia udah hit, kita bebas, bukan gitu juga. Tapi pantau ya. Nah, kayak gini ya, kayak gini memang dia lawan arah. Nah, dia udah tembus support saya gini ya. Memang kelihatannya bagus step profit gini ya. Ya. Profit gini. Ini beda dengan cerita kita udah live, market udah open, udah jalan, itu beda ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kayak gini. Oke. Nah. Oke. Di sini kan ada line hijau nih. Oke. Line hijau nih. Nah, hijau. Ini tunda dulu. Kayak gini kita lihat kan, wah ini kan profit ya. Kita ambil sell ya. Ya, sell ya. Betul ya, sell. Oke. Tapi jangan salah ya. Saya akan hitung dulu. Di saat di sini ada muncul sell di sini. Oke. Dia udah muncul sell, betul kan? Oke, muncul sell nih. Mungkin kayaknya udah sell nih. Oke. Ibarat sell. Oke, saya akan buka shop. Oke, sell. Oke, SN nya sekitar tempat 3 pip gitu ya. Oke. Tiba-tiba dia naik ke atas lagi, muncul sana hilang. Ya, di situ mungkin kalian takut, wah ini mau naik lagi. Bisa-bisa aja kalian cut loss ya, cut loss. Habis itu kalian ganti buy. Ganti buy. Nah, taunya dia turun lagi. Ya, ini pasti akan terjadi ya untuk yang tidak konsisten dengan pola support trend ya, hanya merasa aku udah bisa lah dapat pakai begini ya, padahal belum sepenuhnya tahu ya, dan belum sepenuhnya yakin support trend itu akan sangat akurat ya. Bukan nggak akurat, sebenarnya tergantung kita gimana cara disiplinnya dan pelajari sampai mana. Oke. Kalau kita tetap konsisten, ini kita ambil sell aja, udah sell gini, sell situ, ya udah sell. Kau kena ya kena lah, ya kan. Namanya trading pasti ada resiko, jangan takut-takut. Kalau ada takut-takut, pada ujungnya mulai dia udah break, terus dia udah ada tanah sellnya hilang, wah ini mau naik ke atas lagi, lalu ganti buy ya. Jadi ini salah cara pemakainya. Oke, ingat ya, ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Oke, saya akan bahas lagi yang dia jalan. Oke, jalan. Ini kan closing nih, closing. Berarti ini dia ke bawah nih. Oke, ini ibarat market udah buka nih. Oke. Oke, saya akan bahas dia akan terjadi sideways di candle 5 menit ya. Seandainya kita udah lihat dia set nih, dia udah turun nih. Nah, ini dia, bentar ulang ya. Nah, ini dia kan turun nih. Nah, oke, tiba-tiba dia dekat resistance ini. Oke. Udah muncul buy nih. Oke, udah muncul. Oke, bawah udah muncul buy nih. Bawah sini udah muncul buy ya. Oke, setelah muncul buy, jadi dia tiba-tiba turun ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi, dan ke atas lagi, bawah lagi, atas lagi, bawah lagi, atas lagi. Nah, pendapat kalian gimana? Apa kalian mau tetap lanjut buy atau sell? Nah, disitulah mulai
psikologi udah mulai tertekan ya. Kalau seandainya tidak bisa melihat candlenya ataupun tidak bisa disiplinnya, di situ Anda akan loss di angka sideways ya. Di saat dia udah naik atas, dia muncul sinyal buy, terus buy ya. Tiba-tiba dia ganti sell, kalian udah merasa wah ini kayak mau turun, terus cut loss, terus ganti sell. Setelah ganti sell, tautannya dia ke atas lagi ada sinyal buy. Oke, wah di situ ganti lagi buy. Pada akhirnya Anda loss ya, loss, tidak sesuai support trend ya. Dia support trend ini hanya berdasarkan support dan resistance, tapi dia tidak bisa tahu itu break atau tidak ya. Dia hanya berdasarkan kalau udah break stay, dia akan naik lagi, tapi selanjutnya dia akan turun lagi, dia gak akan tahu ya, karena support trend tidak akan tahu dia kapan sideways atau tidak. Hanya kita yang tahu kapan dia sideways, kapan kita out entry, kapan kita tidak entry ya, kapan kita cut loss ya. Kalau kita udah ada begini, ya udah kita cut loss saja, jangan paksa lagi ya. Ada sebagian dia udah tahu sideways tapi dia tetap entry gitu ya. Jadi jangan ya. Sebelum hujan, Abi bangun dulu baru kita keluar. Jangan paksa keluar ya. Oke? Nah, semoga video ini sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa di share supaya supaya bisa berbagi yang membutuhkan ya. Berbagi itu indah. Oke. Dan terima kasih dan bye bye.